Halo Mathematics gengs, daripada scroll sosmed terus, mending kita stay dulu di video ini sampai selesai untuk belajar matematika jadi lebih gampang. Yuk kita mulai! Pernah nggak kalian mikir gimana ya caranya tukang bangunan bisa pas banget nentuin panjang sisi lantai keramik, padahal yang diketahuinya cuma luas ruangannya? Jawabannya ada di materi matematika, yaitu penarikan bentuk akar. Jadi mereka bisa mengetahui berapa panjang sisi dari lantai tersebut. Let's check it out. Jadi di video kali ini kita akan belajar konsep awal untuk bilangan bentuk akar. Setelah menonton video ini, kalian dapat menentukan nilai akar pangkat dari satu bilangan dengan tepat. Kita mulai dengan masalah kontekstual atau permasalahan matematika yang relate dengan kehidupan. Jika luas lantai yang berbentuk bangun datar persegi dari sebuah ruangan adalah 25 meter persegi, berapakah panjang sisi ruangan tersebut? Nah, permasalahan ini akan kita jawab di video ini. Let's check it out. Karena kalian sudah belajar bilangan berpangkat, sekarang kita mulai dari bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2 dari bilangan-bilangan berikut. Mulai dari 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, dan seterusnya sampai 10 pangkat 2 hasilnya 100. Lalu kita hubungkan dengan materi penarikan akar pangkat. Berdasarkan permasalahan kontekstual tadi, luas lantainya adalah 25 meter persegi. Nah, kita tahu bahwa rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, atau bisa juga disebut sisi kuadrat atau sisi pangkat 2. Artinya, sisi kuadrat hasilnya 25 karena kita udah tahu nih luasnya berapa. Terus, harus dicari nih panjang sisinya berarti berapa. Kita hubungkan nilai 25 ini, kita cari berapa sih bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 25. Oh, ternyata ada nih bilangan 5 pangkat 2. Jadi hubungannya, karena 5 pangkat 2 hasilnya 25, maka akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya ingin memasang keramik, seperti permasalahan di slide pertama tadi, maka kalau udah tahu panjang sisinya akan lebih mudah untuk menentukan berapa banyak keramik yang diperlukan untuk menutupi seluruh lantai. Lalu, bagaimana cara menentukan akar bilangan kuadrat dari bilangan yang lebih besar? Contohnya nih, akar 169, akar 676, akar 2401, dan akar-akar lainnya yang bilangannya jauh lebih besar daripada 100. Oke, kita mulai dari memperhatikan bilangan satuannya dari hasil bilangan berpangkat. Mulai dari 1 kuadrat itu hasilnya 1. Lalu kita lihat lagi, ternyata ada nih bilangan yang dipangkatkan 2 juga satuannya 1, yaitu 9 pangkat 2. 81 berarti satuannya 1. Lalu ada 4 berulang, ternyata ada juga 4. 9 juga ada. 6 juga ada yang lain nih. 5 itu spesial khusus bilangan yang satuannya 5, dan untuk yang satuannya 0 itu hanya untuk kelipatan 10. Jadi ini selalu berulang, 1, 4, 9, 6, 5, ngulang lagi ke bilangan 6, 9, 4, lanjut 1 dan 0. Nanti setelah 0 ngulang lagi 1, 4, 9, 6, 5. Jadi bilangan kuadrat ada polanya ya, seperti ini. Sehingga kita tahu nih hubungannya. Untuk bilangan kuadrat yang berakhiran atau satuannya 1 itu bisa diperoleh dari angka 1 atau 9. Untuk 4 bisa diperoleh dari 2 atau 8, 9 bisa dari 3 atau 7. Untuk satuan 6 bisa dari 4 atau 6, satuan 5 itu spesial hanya 1 dari bilangan satuan 5, dan untuk 0 itu kelipatan 10. Lalu untuk mencari hasil dari bilangan-bilangan ini berarti kita sudah tahu berapa nilai satuannya ya. Nah, untuk 169, karena satuannya 9, maka bilangan satuan yang diperoleh bisa 3 atau 7. Untuk 676 bisa dari 4 atau 6 di sini ya. Nah, 4 atau 6 diperoleh dari sini. 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36, satuannya sama-sama 6. Lalu untuk 2401,
satuannya bisa jadi 1 atau 9 karena kita fokus ke angka yang paling terakhir, paling ujung nih satuannya. 1 atau 9. Nah, lalu bagaimana cara menentukan bilangan depannya? Kita udah tahu cara menentukan bilangan belakangnya nih, bilangan satuannya. Sekarang kita menentukan bilangan depannya. Oke, lanjut ya. Untuk menentukan akar 169, pertama-tama kita fokus ke bilangan satuan atau angka yang berada paling ujung kanan ini. Jadi kita cari bilangan yang dipangkatkan 2 menghasilkan satuannya 9. Nah, di sini ada 2 kemungkinan ya. Bisa dari 3 kuadrat atau 7 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9. 7 kuadrat hasilnya 49, yang mana ini sama-sama bilangan satuannya adalah 9, sehingga ada 2 kemungkinan, satuannya 3 dan satuannya 7. Jadi sekarang kita fokus untuk mencari bilangan depannya. Caranya, nah, beri batas dari 2 angka paling belakang 9 dan 6 ditambah garis untuk menentukan bilangan depan. Nih ya, dikasih batas 2 angka dari bilangan satuan. Sekarang kita fokus ke bilangan 1. Jadi kita cari berapa dipangkatkan 2 hasilnya 1. Diperolehlah bilangan 1 pangkat 2 yang hasilnya 1. Nah, sehingga inilah bilangan depannya. Sehingga hasil dari akar 169 bisa jadi 13 atau 17. Hanya ada 2 kemungkinan ini. Selanjutnya, kita cek perkaliannya untuk 13 kali 13 dan 17 kali 17. Kenapa dikalikan sebanyak 2 kali? Karena ini adalah bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Oke. Untuk 13 kali 13 kita cek dan juga 17 kali 17. Ternyata yang sama hasilnya dengan 169 adalah 13 kali 13. Sehingga jawaban yang tepat untuk akar dari 169 adalah 13. Selanjutnya yang kedua, kita mencari akar dari 676 dengan cara yang sama. Kita cek bilangan satuannya itu 6. Untuk menghasilkan bilangan satuan 6 itu ada 2 kemungkinan, bisa diperoleh dari 4 kuadrat atau 6 kuadrat ya dari sini. Nah, maka kita sudah tahu bahwa satuannya adalah 4 atau 6. Sekarang kita fokus mencari bilangan depannya dengan cara beri garis dengan batas 2 bilangan dari belakang ya. Jadi kita kasih batas di sini 1, 2, tambah garis. Nah, selanjutnya kita tinggal fokus ke bilangan 6. Kita cari bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 6, ada nggak ya? Oh, ternyata tidak ada. Jadi kita cari bilangan yang mendekati 6, tapi jangan sampai lewat di atasnya. Jadi kita cari bilangan yang mendekati 6 di bawah 6, bukan di atas 6. Ternyata bilangan tersebut adalah 2 pangkat 2, yang hasilnya 4. Jadi kita tidak menggunakan 3 pangkat 2 ya, karena hasilnya 9 itu sudah di atas bilangan 6. Jadi kita cari bilangan di bawah 6. Nah, terus yang ditulis bukan bilangan 4-nya. Jadi kita tulis bilangan yang dikuadratkan tadi. Untuk bilangan depannya bukan ditulis 4, tapi bilangan yang dikuadratkan ini. Sehingga untuk bilangan depan di sini adalah 2. Nah, kemungkinannya 24 atau 26. Sekarang kita cek perkaliannya. Untuk 24 hasilnya 576. Untuk 26 hasilnya 676. Maka yang paling tepat adalah 26. Nah, sekarang bagaimana menentukan bilangan kuadrat yang angkanya sudah ribuan ini? Nah, caranya juga sama ya. Pertama-tama kita fokus ke bilangan satuannya. Bilangan kuadrat yang satuannya menghasilkan 1 adalah bisa dari angka 1 atau 9. Dari sini ya, 1 kuadrat hasilnya 1, 9 kuadrat hasilnya 81. Jadi ini sama-sama satuannya 1. Oke.
Selanjutnya kita fokus untuk mencari bilangan depannya. Caranya kita buat garis yang membatasi dua bilangan dari belakang, dari angka paling kanan. Kita buat garisnya. Nah, seperti ini. Batas dua angka dari satuan. Berarti kita fokus ke bilangan 24. Kita cari nih bilangan yang dipangkatkan 2, hasilnya 24, ada nggak ya? Oh, ternyata tidak ada. Maka kita cari bilangan yang mendekati tapi di bawahnya, tidak boleh lebih dari 24. Kita cari di sini. Ternyata bilangan yang mendekati adalah 4/2, hasilnya 16. Nah, tapi ini lebih dekat loh dengan 24. Kenapa tidak dipilih? Karena bilangan 5/2 hasilnya 25, itu sudah lebih dari 24. Jadi kita tidak boleh mengambil bilangan yang di atas angka target ini ya. Nah, selanjutnya untuk bilangan depannya, maka kita masukkan nih bilangan yang dikuadratkan, bukan hasilnya ya. Nah, bilangan 4 untuk bilangan depannya. Maka hasil dari akar 2401 bisa jadi 41 atau 49. Sekarang kita cek dulu hasil perkaliannya. Untuk 41, ketika dikalikan dengan 41, ternyata hasilnya 1681. Sekarang kita cek 49 kali 49, hasilnya 2401. Maka inilah yang tepat. Challenge time. Sekarang giliran kalian yang menghitung berapakah nilai dari akar 324 dan akar 3025. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Silahkan di like dan share ke teman kalian. See you on the next video.